1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A3A 2024 yang beranggotakan saya Rafa Nadia Primatiana dengan NIM 132241090. Saya Eva Hoirunisa Adinta dengan NIM 132241147. Saya Lili Widarti dengan NIM 132241054. Saya Zara Afril Adiela Saputri dengan NIM 132241143. Saya Aiman Abek Yahya dengan NIM 132241153. Saya Dwi Cahya Ermaning Tias dengan NIM 132241168. Saya Aryana Lindra Panji Asmara dengan NIM 132241232. Saya Muhammad Wari Bolisiva dengan nomor NIM 132241221. Di sini kami akan menampilkan video terkait dengan teori dan model komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan sekumpulan konsep atau gagasan yang digunakan untuk memahami proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi baik antara individu maupun antara kelompok. Nah, secara umum teori komunikasi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada teori komunikasi linear, yang kedua ada teori komunikasi interaksional, yang ketiga ada teori komunikasi transaksional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi linear. Teori komunikasi linear ini merupakan bentuk teori yang paling sederhana karena teori ini menekankan komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih itu bersifat pasif, yaitu tanpa adanya hubungan timbal balik atau feedback antara komunikator dan juga si penerima pesan. Nah, teori ini cocok untuk digunakan pada situasi ketika kita menjumpai seseorang atau pasien yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi. Teori yang kedua yaitu teori komunikasi interaksional. Nah, teori komunikasi interaksional ini merupakan teori komunikasi yang menekankan komunikasi yang memiliki hubungan timbal balik, yaitu terjadinya pertukaran informasi antara komunikator dan juga si penerima pesan. Nah, contohnya ketika perawat itu menjelaskan terkait cara pemakaian obat terhadap pasien. Nah, setelah perawat ini selesai menjelaskan, pasien aktif bertanya mengenai apa dampak atau efek samping dari pemakaian obat tersebut. Setelah itu, perawat menjawab dengan jelas pertanyaan pasien, kemudian diikuti tanggapan langsung dari si pasien. Nah, ini merupakan terciptanya hubungan timbal balik atau pertukaran informasi dalam komunikasi ini, sehingga tercapainya kesepahaman bersama. Kemudian yang ketiga adalah teori komunikasi transaksional. Teori komunikasi transaksional ini hampir menyerupai teori komunikasi interaksional, yaitu terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang sama-sama adanya timbal balik atau pertukaran informasi. Nah, yang membedakan adalah pada teori komunikasi transaksional ini lebih ke menekankan hubungan yang saling bermakna atau adanya respon empati ketika berkomunikasi. Contohnya ketika perawat menjelaskan tindakan yang ingin dilakukan kepada pasien sambil perawat ini memperhatikan mimik wajah pasien sehingga perawat ini bisa memposisikan bagaimana cara menyampaikan pesan agar tidak menyinggung perasaan pasien sehingga pasien merasa lebih nyaman, lebih tenang dan aman. Oke, selanjutnya model komunikasi PEPLAU menekankan bahwa hubungan perawat dan pasien adalah proses terapeutik yang membantu pasien mencapai kemandirian. Proses ini berlangsung melalui 4 fase, yaitu ada fase orientasi, seperti perawat dan pasien saling mengenal serta mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada fase identifikasi, terjadi ketika pasien melalui mempercayai perawat dan terlibat dalam perawatan. Selanjutnya ada fase eksploitasi, yaitu pasien memanfaatkan bantuan, edukasi, dan dukungan yang diberikan perawat. Terakhir ada fase resolusi, muncul saat masalah teratasi dan pasien menjadi lebih mandiri, sehingga hubungan terapeutik berakhir secara sehat. Teori ini menegaskan bahwa komunikasi efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang mendukung proses penyembuhan. Baik, selanjutnya model komunikasi Berlo yang dikenal dengan model SMCR. Menjelaskan bahwa proses komunikasi terdiri dari 4 unsur utama, yaitu ada sumber, pesan, saluran, dan penerima. Buat sumber adalah pihak yang menyampaikan informasi, di mana efektivitas penyampaian dipengaruhi oleh keterampilan, pengetahuan, sikap, dan latar belakang budaya. Pesan merupakan isi komunikasi yang dibentuk melalui simbol, bahasa, struktur, dan cara penyampaiannya.
Yang ketiga ada saluran, merujuk pada media yang digunakan untuk penyampaian pesan seperti suara, penglihatan, atau media teknologi. Yang keempat ada penerima. Buat penerima itu seperti pihak yang menerima dan menafsirkan pesan dengan faktor yang sama seperti sumber. Dan Berlo menekankan bahwa komunikasi akan lebih efektif jika sumber dan penerima memiliki kesamaan latar belakang dan pemahaman, sehingga risiko salah tafsir menjadi lebih kecil. Komunikasi terapeutik sendiri adalah proses komunikasi yang dilakukan secara sadar antara perawat dan juga pasien guna mencapai tujuan utama, yaitu kesembuhan. Melalui sikap hangat, empati, dan perhatian tulus, perawat membantu membangun rasa percaya sehingga pasien merasa aman, nyaman, dan yakin guna menerima perawatan. Menurut teori PEPLAW sendiri, tahapan hubungan perawat dengan pasien terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap orientasi. Pada tahap ini ialah tahap pertemuan awal ketika pasien dan juga perawat mulai membangun hubungan profesional. Pada tahap ini, perawat memperkenalkan diri, menjelaskan peran dan juga tujuan, serta mengidentifikasi kebutuhan dan masalah pasien. Yang kedua adalah tahap identifikasi. Pada tahap ini, pasien mulai terbuka, bekerja sama, dan mengungkapkan perasaan. Perawat membantu membangun konsep diri yang lebih positif, serta mengembangkan strategi coping yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawat juga memperkuat hubungan terapeutik melalui empati, melibatkan keluarga sebagai dukungan, memberikan edukasi mengenai kecemasan, serta mengevaluasi perkembangan pasien secara berkala. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahap eksploitasi atau fase kerja dalam hubungan terapeutik. Pada tahap eksploitasi, pasien mulai memanfaatkan pelayanan perawat secara optimal. Kepercayaan pasien kepada perawat sudah terbentuk sehingga pasien lebih terbuka dan aktif bekerja sama. Pada tahap ini, perawat membantu dengan teknik komunikasi efektif untuk menggali masalah dan memberikan dukungan yang diperlukan. Tahap yang keempat, tahap kerja merupakan tahap bagian utama dari hubungan antar perawat dan pasien yang sangat berkaitan dengan komunikasi interpersonal. Perawat akan fokus pada topik tertentu yang berhubungan dengan kondisi dan keluhan pasien. Selanjutnya yang kelima ada tahap terminasi. Tahap terminasi adalah tahap penutup dalam komunikasi interpersonal dan merupakan akhir dari interaksi perawat dan pasien. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Bentuk khusus dari komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik atau diadik communication yang melibatkan hanya dua orang seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru dan murid, dan sebagainya. Untuk tahap-tahap dari komunikasi interpersonal ini, yang pertama adalah tahap prainteraksi. Tahap prainteraksi adalah periode persiapan sebelum mulai berhubungan dan berkomunikasi dengan pasien. Yang kedua adalah tahap perkenalan. Dalam tahap ini, perawat dan pasien mulai membangun sebuah hubungan komunikasi interpersonal dengan cara memberi salam, tersenyum, memberi sambutan hangat kepada pasien, memperkenalkan diri, menanyakan nama pasien, menanyakan keluhan yang dialami pasien, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tahap orientasi. Tujuan dari tahap orientasi adalah untuk mengevaluasi kondisi pasien, memeriksa kebenaran informasi, membandingkan rencana yang telah disusun dengan keadaan pasien pada saat itu, serta menilai hasil tindakan yang diambil. Selamat pagi Ibu, saya Narsarfa yang akan bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama Ibu dan tanggal lahir. Nama saya Zahra, tanggal lahirnya 15 Maret 2002. Baik, bagaimana kondisi Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah lebih baik dari kemarin, Mas. Baik Ibu Zahra, pada tahap ini saya ingin mengenali lebih jauh tentang kondisi Ibu dan membandingkan rencana perawatan yang sudah disusun dengan keadaan Ibu saat ini. Saya berharap Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu rasakan dan harapkan dari perawatan ini. Saya berharap bisa lebih sehat dan aktif sebelumnya, Nurse. Terima kasih atas kepercayaan Ibu. Kita akan mengevaluasi bersama hasil dari tindakan yang sudah dilakukan agar rencana perawatannya sesuai dengan kebutuhan Ibu. Selanjutnya saya akan fokus pada yang sedang Ibu alami. Apakah ada keluhan utama yang Ibu rasakan? Saya sering merasa cepat lelah dan sesak nafas, Nurse. Baik. Saya akan membantu Ibu mengenali apa saja yang memicu stres dan rasa tidak nyaman tersebut dan bersama-sama mencari cara untuk mengatasinya. Ibu Adel, sesi kita hari ini sudah selesai. Saya ingin menekankan bahwa penting baginya
Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan kebahasaan yang dijalin secara lisan ataupun tertulis. Dengan menggunakan kata-kata, pengirim pesan mengekspresikan perasaan, emosi, pikiran, ide, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi lalu menjelaskannya. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, gerak-gerik anggota badan, jarak antar individu dalam percakapan, dan cara berpenampilan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi nonverbal lebih sering digunakan dibandingkan dengan komunikasi verbal. Adapun 5 tipe komunikasi nonverbal. Yang pertama, isyarat vokal, merujuk pada semua aspek bicara nonverbal seperti intonasi suara, kualitas vokal, tawa, ritme dan kecepatan berbicara. Lalu yang kedua adalah isyarat tindakan, segala jenis gerakan tubuh termasuk ekspresi wajah dan sikap fisik. Dan yang ketiga, isyarat objek, benda yang digunakan secara sadar maupun tidak sadar oleh individu, seperti pakaian dan barang-barang pribadi lainnya. Yang keempat adalah ruang, yang memberikan tanda mengenai kedekatan antara individu. Dan yang kelima adalah sentuhan, interaksi fisik antara dua orang yang merupakan bentuk komunikasi nonverbal paling intim. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi terapeutik. Hambatan komunikasi terapeutik dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama adalah faktor sosiodemografi, yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan perawat, yang ketiga faktor yang berkaitan dengan pasien, yang keempat faktor yang berkaitan dengan lingkungan, dan yang kelima adalah faktor yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah faktor sosiodemografi. Misalnya, usia pasien atau perawat yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi terapeutik. Yang kedua adalah preferensi gender. Yang ketiga adalah status perkawinan. Yang keempat adalah faktor keagamaan. Yang kelima adalah kepercayaan tertentu. Yang keenam adalah tingkat pendidikan. Dan yang ketujuh adalah Yang pertama adalah faktor sosiodemografi yang meliputi usia pasien atau perawat yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi terapeutik, preferensi gender, selanjutnya adalah status perkawinan, faktor keagamaan, kepercayaan tertentu, tingkat pendidikan, dan perbedaan bahasa. Yang kedua adalah hambatan yang berkaitan dengan perawat, meliputi stres perawat. Yang kedua adalah pengalaman kerja yang minim, keengganan atau penolakan perawat untuk berkomunikasi dengan pasien. Selanjutnya adalah pengetahuan dan keterampilan perawat terkait dengan komunikasi terapeutik yang belum memadai ataupun kurang. Yang selanjutnya adalah penggunaan istilah-istilah medis yang dapat memahami. Yang kedua adalah hambatan yang terkait dengan perawat, misalnya stres perawat, pengalaman kerja yang minim, keengganan atau penolakan perawat untuk berkomunikasi dengan pasien. Selanjutnya adalah pengetahuan dan keterampilan perawat terkait dengan komunikasi terapeutik yang belum memadai. Selanjutnya adalah penggunaan istilah-istilah medis yang tidak dipahami oleh pasien, kurangnya empati dari perawat terhadap pasien, dan lingkungan kerja yang buruk yang dapat memperburuk kualitas komunikasi antara perawat dan pasien. Yang ketiga adalah hambatan yang berkaitan dengan pasien. Misalnya, sikap negatif pasien atau keluarganya terhadap perawat. Yang kedua adalah stereotip terhadap profesi perawat. Yang ketiga adalah kurangnya empati pasien terhadap perawat. Kemudian yang keempat adalah kondisi fisik, misalnya nyeri, kecemasan, ketidaknyamanan, ataupun gangguan fisik pasien yang dapat mempengaruhi proses komunikasi terapeutik antara perawat dan pasien. Dan yang terakhir adalah campur tangan keluarga pasien yang berlebihan. Yang keempat adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya kecemasan tinggal di lingkungan yang baru, kemudian ada lama tinggal di fasilitas kesehatan, kondisi bangsal yang panas, dingin, bising, dan pencahayaan yang mengganggu. Hambatan yang terakhir adalah hambatan yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan, misalnya kekurangan staf perawat, kemudian kurangnya akses ataupun kurangnya akses terkait dengan program-program untuk pendidikan pelatihan tentang komunikasi terapeutik, kemudian ada beban kerja yang tinggi yang membuat perawat itu burn out, kemudian fasilitas kesehatan yang kurang memadai, kemudian kurangnya akses terkait dengan fasilitas kesehatan, fasilitas medis, dan obat-obatan.
Sekian dari kelompok kami. Communication is the bridge between care and healing. Karena tanpa komunikasi yang baik, Ilmu tidak tersampaikan, Empati tidak terbentuk. dan kesembuhan tidak akan pernah benar-benar dimulai. Terima kasih. Wassalam.